Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat negara hingga duta besar negara sahabat juga akan menunaikan sholat Idul Fitri di lokasi yang sama. Pihak protokoler istana sudah melakukan sejumlah persiapan agar sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal berlangsung aman dan nyaman. Pengisi imam sholat dan ceramah untuk sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal juga sudah disiapkan. Nantinya akan ada sejumlah menteri kabinet dan ketua lembaga negara yang direncanakan sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang sholat Id besok di Masjid Istiqlal, Jakarta, selengkapnya akan disampaikan Amelia Narasoma. Selamat sore Amel, seperti apa kondisi terkini di Masjid Istiqlal jelang pelaksanaan sholat Id yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Jokowi jika memang nanti sidang isbat memutuskan bahwa besok dilakukan sholat Id? Baik, selamat sore Vera. Kondisi pada saat ini di Masjid Istiqlal terlihat tampak ramai karena memang sudah memasuki waktu sholat asar. Jadi masyarakat sudah berbondong-bondong untuk datang ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat asar. Dan terkait bagaimana persiapan dari Masjid Istiqlal sendiri untuk menyambut kalau memang sudah dipastikan besok akan menjadi jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini tadi sudah dilakukan konferensi pers tentunya yang telah menghadirkan imam besar dari Masjid Istiqlal dan juga Wakil Menteri Agama yang sama-sama memberikan imbauan dan juga bagaimana sikap dari Masjid Istiqlal sendiri untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri nantinya. Dan memang tentunya persiapan yang disiapkan untuk menyelenggarakan sholat Id dan juga malam takbiran sudah dilakukan dengan sematang mungkin. Namun memang untuk mengetahui lebih dalam kita akan menggali lalu bagaimana persiapan yang dilakukan untuk menyambut datangnya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan tentunya sudah bersama saya di sini Ketua Bidang dari Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal, Bapak Buhori. Halo, assalamualaikum Bapak Buhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Bapak bagaimana persiapan dari Masjid Istiqlal sendiri untuk menyambut Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden beserta para menterinya yang akan melakukan sholat Idul Fitri besok di Masjid Istiqlal. Ya, pemirsa Metro TV dimanapun berada, kami saat ini sedang menyiapkan untuk penyambutan Bapak Presiden dan keluarga dan Bapak Wakil Presiden keluarga, juga para tamu-tamu, para menteri, juga para ketua lembaga dan masyarakat Indonesia, kaum muslimin muslimat yang akan melaksanakan sholat Id besok di Istiqlal. Ini kami baru saja rapat penuh ya, panitia, baik panitia di Istiqlal, panitia di Kementerian Agama, juga di Istana. Jadi tadi sudah koordinasi, semuanya sudah dibahas, insya Allah besok tinggal jalan. Tapi kita semuanya secara umum Istiqlal sudah siap untuk menyambut para tamu, ya, tamu agung, terutama pada tahun ini sungguh luar biasa karena RI 1, RI 2 akan sholat di sini biasanya salah satu ya, tapi ini luar biasa ini. Jadi kita dengan senang hati juga kita menyambutnya dengan antusias ya, gembira. Insya Allah ini membawa berkah banyak lah, bahwa Masjid Istiqlal dipakai sholat Idul Fitri oleh pimpinan negara tertinggi. Jadi kita besok itu bagi kaum muslimin muslimat yang ingin sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal diharapkan datang lebih pagi karena akan ada screening ya dari Pas Pampres dan lain-lain. Jadi mungkin akan menghambat ini kalau datangnya siang biasanya agak sulit. Jadi kalau bisa sholat subuh di sini. Jadi sholat subuh sudah di sini sehingga tidak repot, karena kami biasanya dari malam itu memang sudah menyiapkan semuanya, dan tadi informasi dari Pas Pampres bahwa screening akan dimulai jam 2.00. Nah setelah itu bisa masuk
dan bisa tenang, ya, bisa ambil tempat dan tenang. Jadi kalau datangnya sudah habis subuh, mungkin akan sedikit ada kendala masuk karena akan ngantri, ya, mungkin diperkirakan 100.000 lebih besok yang akan sholat Id di Masjid Istiqlal bersama. Baik, apakah ada persiapan khusus untuk menyambut dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden, Pak? Tentu sangat khusus, ya, sangat khusus. Karena itu nih dari dua tim Pas Pampres kan ada semuanya, dan kami insya Allah juga lebih sigap, ya, panitia kita sudah harapkan berikan anjuran untuk lebih siap, kemudian pakaian juga siap, dan semuanya sudah kita koordinasikan. Insya Allah besok lancar semuanya. Baik, lalu untuk malam ini menjelang malam takbiran apa saja yang akan disiapkan? Tadi saya dengar akan ada pawai obor. Nah, iya pemirsa sekalian, untuk Idul Fitri kali ini yang pertama kali di Istiqlal akan ada pawai obor, ya, pawai obor yang akan melingkari atau mengambil jalan rute sekitar Istiqlal. Mungkin tidak lama sih, mungkin kira-kira 1 jam, ya. Jadi kita juga nanti ada takbir nasional yang melibatkan para tokoh-tokoh internasional. Nanti ada dubes-dubes negara Islam, ada juga para dubes RI di luar. Juga kita melibatkan masjid-masjid yang tergabung di Islamic Information Center di Sarawak. Nanti akan ikut bertakbir bersama kami. Jadi di sela-sela itu kita akan ada pelepasan pawai obor tadi. Jadi pawai obor insya Allah akan diikuti oleh sekitar 150 sampai 200 peserta yang bawa obor, dan ini kali pertama, ya, mudah-mudahan nanti lancar sehingga tahun depan kita bisa ambil pelajaran bagaimana, apakah bisa kita mengerahkan ribuan orang. Biasanya kan kalau kirap begitu kan ribuan, 5.000 biasanya, tapi ini karena ini percobaan dan juga malam hari, jadi kita pertama sudah sedikit dulu percobaan ini, nanti bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, Bapak Buhori, terima kasih banyak untuk informasinya, dan Vera tentunya beserta pemirsa yang ada di rumah. Ada banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak Masjid Istiqlal untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang nantinya akan ditentukan setelah sidang isbat digelar. Dan tadi sudah ada pawai obor yang nantinya akan dilakukan untuk menemani malam takbiran masyarakat yang ada di Kota Jakarta, ya, khususnya. Dan juga ini merupakan pegelaran pertama kali untuk melakukan uji coba menggabungkan antara perayaan yang bersifat keagamaan dan juga budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Buhori bahwa akan ada sekitar 150 atau 200 orang yang akan dikerahkan untuk membawa obor dan mengelilingi Masjid Istiqlal untuk melakukan pawai ini. Dan pemirsa, tentunya ada beberapa imbauan yang dikerahkan kepada masyarakat agar dapat dipatuhi ketika esok hari ataupun mungkin nanti lusa ketika sudah ditentukan jadwal Hari Raya Idul Fitri dan dilakukan sholat Id ini. Diharapkan bagi para masyarakat yang ingin melakukan sholat di Masjid Istiqlal ini agar dapat membawa sajadah masing-masing dan tidak diperbolehkan membawa koran karena akan meninggalkan tumpukan sampah. Jadi kita diimbau untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan masjid. Lalu disuruh untuk membawa kantong, itu untuk membawa sendal masing-masing agar bisa membantu pengamanan barang pribadi masyarakat yang ingin menggelar sholat di sini tentunya. Dan selain itu juga pemirsa, kurang lebih kapasitas yang mampu ditampung oleh Masjid Istiqlal untuk dilakukan peribadatan oleh masyarakat Muslim jelang Hari Raya Idul Fitri ini akan berlangsung untuk 200.000 orang. Jadi tidak hanya di dalam masjid, juga nanti akan digelar di luar Masjid Istiqlal. Nah, ini dapat dilakukan tentunya bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan sholat. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada screening, jadi masyarakat diimbau untuk datang lebih pagi kalau bisa jam 2 agar nantinya dapat lebih mudah untuk melakukan mobilitas dan juga memilih tempat ketika ingin beribadah di Masjid Istiqlal. Selain masyarakat Muslim yang ada di Kota Jakarta ini yang ingin menyelenggarakan sholat di Masjid Istiqlal, tentunya Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden beserta Menteri dan Duta Besar Indonesia juga akan melakukan sholat bersama di sini. Serta nantinya sudah dikerahkan Pas Pampres, TNI dan Polri untuk membantu pengamanan di sini. Sementara sekian yang dapat kami sampaikan. Vera, kembali ke studio.
Amelia Narasoma melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.